dunia tahu jodoh bukan soal takkan duakan bila masih ada. Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan-bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini, akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Komplek Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu gedung A dan B, serta C dan D, menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di gedung A, yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kosman Sitrun dari firma yang dibentuk oleh arsitek senior J.F. Klickhammer dan B.G. Guandek. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan preseden tradisional klasisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain Berlek. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara
dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap ke kota. Nanti buatnya gambar ini, tolong jangan sampai bangunannya. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih komplek. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia (Dakari). Pada tahun 1992, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada 2009, Komplek Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Markus Gower dalam kolomnya di The Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi oleh coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan, dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Bangunan ini kelak menjalani renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menggerakkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam mensukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Gedung B kelak direncanakan untuk dijadikan perkantoran, pujasera, dan pusat kebugaran. Pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya, beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruang bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam, serta penampakan hantu tanpa kepala. Lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak dan pocong di tempat bak
penyiksaan penjara jongkok. Pada tahun 2007, sebuah film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak dirilis. Berdasarkan legenda urban itu, film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA dari Jakarta yang terjebak di Lawang Sewu setelah beberapa harus buang air kecil dan menampilkan hantu seorang noni Belanda, seorang pria yang bergerak dengan diberati bola berantai di kakinya, dan sosok kuntilanak.